orang buta. Saya nggak mau orang buta itu dikenain beban untuk dipermalukan. Saya Sempat cerita bilang, dulu ya. ya, Boleh cerita bang? bahwa Zainuddin itu tidak ada pencabutan kuasa. Nah, persoalannya ini menurut Agus, Zainuddin pernah menyodorkan surat kuasa baru, meminta Agus memberi kuasa kepada dia ya agar mendamaikan melalui John LBF dan Nopi langsung. Dan apa yang dilakukan tidak bisa dituntut gitu. Ya Agus nanya saya tegur. Terus dia ngomong, "Ya Bang ninggalin saya, tinggal apa?" Kemarin kan ke Uya nggak dipanggil dia. Oh bukan, kan Agus memberi kabar jam 15:02. Saya telepon kamu kan jam 17:05 bahwa ayo ke rumahku gitu. Sedangkan konfirmasi Uya kan belum ada nih. Tiba-tiba dia jam 8 memberi kabar, oh nggak bisa bang, ya kita mau ke Uya. Nah terus dia nggak tahu, katanya ada pihak wartawan yang mengatakan bahwa Farhat meninggalkan dia, tinggal apa? Langsung marah. Akhirnya saya bilang nggak bisa, saya perlu kalian gitu. Saya nggak mungkin berjuang, yang saya hadapi ini buzzer dan orang-orang ya. Kalau memang petisi itu betul ada, berarti saya hadapi 100.000 orang gitu. Saya nggak punya waktu dan awal ceritanya kami itu bukan kasus ini si Zai yang bawa. Saya juga nggak kenal Agus awalnya, cuma saya simpatik. Tiba-tiba saya hubungi Farhat gitu. Saya pikir dia lawyer Agus. Tapi dia bilang saya ikut kantor Farhat. Ya udah, di sana dia ketemu, dia japri si Miftahul. Saya tutup titik, oh ini bisa diterima besok. Ya udah, besok saya datang. Kami datang hari Sabtu 2 minggu lalu. Kemudian jadi pengacaranya Agus setelah kita langsung buat laporan polisi. Dia getol juga gitu. Cuman saya kaget juga. Tiba-tiba dia bertemu dengan John LBF dan seolah nyerang RD Law. Di situ saya bilang, oh ini pasti berantem antara lawyer nih. Nah terus saya bilang, ya udah karena kamu sudah tidak aktif, kita keluarkan dari grup dulu. Nah dia asumsikan bahwa itu adalah mundur. Ya udah, kalau kamu merasa mundur silakan. Langsung bikin video. Kemudian langsung menjelek-jelekan Agus. Bilang Agus nggak buta. Itu kan hey Zainuddin, kamu tuh di mata saya baik, sederhana ya. Di mata John juga kamu baik, tapi kamu tuh jahat. Kalau kamu bilang John itu nggak usah diobati ke luar negeri, cukup kasih uang nyala, itu ngejek. Ya. Kamu udah tahu kan kenapa saya marah sekali ngelawan Nopi, kenapa ya? Saya nggak mau orang ngejek orang buta. Saya nggak mau orang buta itu dikenain beban untuk dipermalukan, dihina, dipersulit gitu. Saya marah gitu. Ini Agus ini bukan saudara atau sepupu saya, bukan. Tapi kemanusiaan saya membuat dia harus dimanusiakan sebagai manusia. Kalau seorang mantan pengacara mempermalukan dia, ya hati-hati kamu. Kamu bisa dikenakan pasal kode etik. Kamu bisa dikenakan pasal pidana, penghinaan, pencemaran nama baik, fitnah. Dan saya nggak ada rekayasa dalam perkara ini, lurus-lurus, nggak pernah ngajarin yang aneh-aneh gitu. Jadi saya nggak takut, kamu keluar juga mempermalukan juga nggak takut, nggak ada rahasia di sini. Ini terbuka, jadi murni ilmu pidana dasar, ya. Jadi saya udah ingatkan ke John LBF supaya ditegur gitu, karena dia kan mau kerja sama John LBF. Saya bilang gimana orang yang meninggalkan orang lemah mau bergaul dengan orang yang juga membela kaum lemah. Akhirnya John berjanji untuk menegur, dan kemudian beberapa teman termasuk Adrian, dia nggak tahan, dia kan yang mulai. Dia bilang saya udah menghargai capek kerja, yang nyuruh lu pergi nantang orang 5 miliar, yang nyuruh lu ribut-ribut ingin membuka-buka aibnya orang itu siapa? Kan kamu sendiri. Yang negur-negur kalian untuk cara berbicara di media itu siapa? Saya, jangan begini kan saya, kan ada semua rekam jejaknya. Kalian nggak mau dengar kita. Nah ketika kalian kena masalah, mau dilaporin orang, kemudian takut, orang tua nangis, akhirnya sedih.